정말 중요한 생각이 없어. 들어가요, 과장님. Apa kabar Anda hari ini? Sehat? Sudah makan? Semoga setelah menonton video ini Anda semakin sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan mereview film asal Korea Selatan yang berjudul Accompaniment yang dirilis tahun 2012 yang disutradarai oleh Kim Sang-yeon yang sekaligus penulis skenario film itu sendiri. Dalam film ini menceritakan seorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan pembunuh bayaran yang berkedok sebagai perusahaan logam. Film ini dibintangi oleh Seo Ji-sub. Dengan pembawaannya yang terlihat melankolis, ekspresinya yang datar, membuat Seo Ji-sub sangat mantap dalam memerankan perannya sebagai pembunuh bayaran. Film ini seperti film Agen Hitman 47, cuma versi Korea. Bedanya, Agen 47 pembunuh berdarah dingin, kalau Seo Ji-sub ini pembunuh berdarah bucin. Tak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Oke. Di awal film, terlihat perusahaan di mana Ji-hyung bekerja, yang nampak seperti perusahaan pada umumnya, yang merupakan kedok untuk menutupi jati diri dari perusahaan yang sebenarnya. Dalam perusahaan, terdapat ruang rahasia di mana segala urusan yang menyangkut pembunuhan ini dilakukan. Scene pun berpindah di suatu tempat di dekat pantai, yang terlihat seorang yang didatangi oleh Ji-hyung yang bernama Ban. Ban adalah sahabat sekaligus senior dari Ji-hyung kala masih di perusahaan. Hanya saja Ban keluar dari perusahaan karena suatu alasan. Scene pun berpindah ke Ji-hyung yang sudah berada di rumah ibu Rahun. Di sana Ji-hyung bertemu adik dari Rahun dan menanyakan keberadaan ibunya. Tetapi teman-teman Rahun ini yang terlihat berandalan terlihat tidak suka dan ingin mengajar Ji-hyung. Akan tetapi, mereka bukanlah tandingan dari Ji-hyung. Ji-hyung pun menemui ibu Rahun yang bernama Myun dan mengatakan bahwa ia adalah rekan kerja dari Rahun yang datang untuk memberikan titipan Rahun karena ia sedang ditugaskan ke luar negeri, yang sebenarnya adalah permintaan terakhir dari Rahun sebelum dibunuh pada awal film. Ketika ia mengobrol dalam rumah, tiba-tiba adik Rahun memutarkan lagu milik Myun dan membuat Ji-hyung terbengong dan teringat akan masa kecilnya saat masih menjadi penjual cilok keliling, yang ternyata ibu Rahun adalah penyanyi terkenal yang ia idolakan ketika itu. Lanjut, Ji-hyung mendapatkan tugas baru dari direktur perusahaan untuk menangkap kawan lamanya yang sekaligus partner di perusahaan bernama Jin yang telah lama menghilang karena depresi setelah peristiwa terbunuhnya anak dan istrinya. Scene pun berpindah di sebuah rental game yang terlihat Jin sedang memandangi anak kecil yang sedang bermain game. Merasa keberatan melihat si Jin yang hanya duduk tidak main game, penjaga toko pun menegurnya, dan gua jadi ngeri anjir. Ji-hyung pun mengikuti Jin. Dikarenakan Jin juga seorang mantan pembunuh bayaran, ia pun tahu kalau dirinya diikuti. Tetapi Ji-hyung malah kehilangan jejak. Saat merasa telah kehilangan jejak, tiba-tiba Jin menodongkan pistol dari belakang. Ji-hyung meminta Jin untuk kembali ke perusahaan, tetapi permintaannya ditolak oleh Jin. 그만둔다고. Ji-hyung pun kembali ke kantor dan melaporkan bahwa ia kehilangan jejak Jin dan gagal membawanya kembali
kepada atasannya yang bernama Won. Sementara itu, Jae-hyung pergi ke sebuah klinik di mana Rahun disembunyikan. Yang ternyata ia tidak jadi membunuhnya. Jae-hyung menjelaskan bahwa pada awalnya Jae-hyung mengajaknya bekerja sama dan berniat untuk memasukkannya ke perusahaan. Tetapi permintaan itu ditolak oleh direkturnya dan memerintahkannya untuk membunuhnya selepas misi selesai. Shin pun berpindah ke Jae-hyung dan rekannya yang terlihat sedang merencanakan sebuah pembunuhan. Kali ini targetnya adalah seorang mas-mas berkacamata yang saya tidak tahu siapa namanya. Tetapi jika kita lihat-lihat, mas-mas ini sudah merasa bahwa ada yang aneh. Dia pun bergegas kabur menuju lift. Tetapi ketika lift terbuka, seorang mbak-mbak manis, rekan Jae-hyung, sudah ada di dalam lift tersebut. Sedikit baper dikira ingin minta Instagram, ternyata mbak-mbaknya malah nembak. Apes. Lanjut, setelah selesai mengerjakan misi, Jae-hyung pun kembali menemui Mion dan nampak semakin dekat dengannya dan juga anak-anaknya. Saat asik sedang mengobrol, tiba-tiba masuk sebuah pesan untuk membunuh Jin. Jae-hyung sebenarnya tak ingin membunuh Jin, tapi ia pun tidak mempunyai pilihan untuk menolak perintah dari direkturnya. Jae-hyung pun pergi ke tempat Jin untuk membunuhnya. Dan terjadilah perkelahian dan perdebatan yang membuat Jae-hyung menjadi ragu dengan apa yang dikerjakannya selama ini. Tetapi karena Jae-hyung sangatlah handal, ia pun bisa mengalahkan Jin dan trot. Lanjut, Shin berpindah ke Jae-hyung dan kawan sekantornya yang sedang mengadakan tamasya kecil-kecilan sekaligus merayakan pengangkatan Jae-hyung menjadi seorang manajer yang sebenarnya sudah lama direncanakan oleh direkturnya. Walaupun pada akhir-akhir ini Jae-hyung terlihat mencurigakan dan ia ketahuan bahwa ia tidak membunuh Jin sesuai perintah direktur. Keesokan harinya, di hari pertamanya menjadi seorang manajer, Jin yang dibiarkan hidup olehnya malah tertangkap dan Jae-hyung harus membunuh sahabatnya sendiri untuk membuktikan keloyalannya kepada perusahaan. Sejak saat itu, Jae-hyung mulai semakin jenuh dengan pekerjaannya yang ia lakukan selama ini. Ditambah, Jae-hyung yang semakin dekat dengan Mion membuatnya tambah mantap untuk keluar dari pekerjaan dan ingin menjalani hidup barunya bersama Mion. Tanpa ia sadari, ternyata Jae-hyung sudah diawasi, sehingga kedekatannya dengan Mion dan juga Rahun yang ternyata masih hidup membuat direktur sangat kecewa dan memerintahkan untuk menyingkirkannya. Di samping itu, Jae-hyung yang terlihat sangat bimbang dan tak tahu kalau direkturnya ingin menyingkirkannya, akhirnya ia pun memberanikan diri untuk mengajukan surat pengunduran ke direkturnya. Singkat cerita, Jae-hyung dijadwalkan untuk menghadiri sebuah pertemuan. Dalam perjalanan, Jae-hyung sudah merasa curiga. Jae-hyung pun memperingatkan kepada rekannya untuk tidak melakukan perkelahian karena merasa bukanlah tandingannya. Dan akhirnya, terjadilah perkelahian dengan rekannya. Tak mendengarkan dan terus menyerang, akhirnya mereka pun berdua berhasil dikalahkan. Mengetahui bahwa Mion sedang diincar, Jae-hyung pun langsung bergegas untuk menjemputnya. Ia pun membawanya ke tempat Jin, karena dirasa aman dari incaran para pembunuh bayaran. Jae-hyung pun jujur terkait hubungan kerjanya dengan Rahun sebagai pembunuh bayaran selama ini. Tentunya, hal ini membuat Mion sangat terpukul dan juga kecewa. Tetapi ia sudah memutuskan untuk berhenti dan memulai hidup baru bersamanya. Keesokan harinya sebelum kabur, Jae-hyung ingin mengambil uang yang telah dikumpulkannya selama ini yang akan digunakan untuk kabur. Tapi ternyata direktur sudah memerintahkan seluruh anggotanya untuk menangkapnya. Dengan keterampilan yang ia miliki, Jae-hyung pun berhasil mengambil uang yang disimpannya.
Tetapi saat Ji-hyun kembali ke tempat Jin, ternyata om-om Jin ini mengkhianatinya. Ia mengatakan bahwa jika ia berhasil menangkapnya, maka direktur akan menerimanya kembali masuk ke perusahaan. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung melumpuhkan Ji-hyun. Ketika Jin ingin menembak Rahun, sontak Ji-hyun pun langsung menyerang anak buah Jin dan berhasil menembak mati si Jin ini. Tetapi naasnya, tembakan Jin ini tak sengaja malah mengenai Myun, yang membuatnya terbunuh. Ji-hyun yang sebenarnya hanya ingin berhenti menjadi seorang pembunuh dan ingin memulai kehidupan baru, malah harus kehilangan orang yang dia cintai. Tentunya hal ini membuat Ji-hyun sangat sakit hati dan sangat marah pada direkturnya. Hal ini membuat Ji-hyun ingin membalas dendam dengan menghancurkan perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu, di perusahaan, para anggota yang dulunya adalah rekan kerjanya sudah bersiap untuk menghadapi kedatangan Ji-hyun. Pada awalnya, Ji-hyun masuk tanpa seorang pun yang berani menghentikannya. Hingga pada akhirnya, terjadilah peristiwa baku tembak antara Ji-hyun melawan semua karyawan. Karena Ji-hyun yang begitu hebat dan juga pemeran utama film ini, tentunya ia berhasil mengalahkan semua lawannya dan berhasil menerobos ke tempat direkturnya. Ia pun mengalahkan bodyguard direktur dengan mudah. Tetapi, Ji-hyun yang tak tega menembak direkturnya, tiba-tiba datang Rahun yang mengheadshot direktur dari belakang yang hendak menembak Ji-hyun. Ketika mereka hendak pergi, tiba-tiba datang Mr. Kwon dari belakang dan menimpa Rahun dan Ji-hyun. Ji-hyun yang sudah kehabisan tenaga dihajar oleh Mr. Kwon. Sementara Rahun hanya bisa melihat, tak berdaya karena tertembak. Tetapi Ji-hyun pun berhasil mengembalikan keadaan dan membuatnya terlempar terjatuh dari atas gedung. Di sini Ji-hyun sudah putus asa dan berniat menyerahkan diri, serta menyuruh Rahun untuk kabur bersama adiknya menggunakan uangnya. Akhirnya, polisi datang mengepung gedung, dan Ji-hyun keluar menyerahkan diri. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.